Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, seperti biasa saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram yang kitab ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini yang bersyafi'ul madhab, beliau ini yang bermazhab syafi'i. Nah, secara mudah berarti kitab ini adalah salah satu kitab karangan ulama dari ahlu sunnah wal jamaah. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini ada hadis yang datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Seperti kita ketahui sementara bahwa Ibnu Umar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah ini tidak lain adalah putra dari Umar bin Khattab, ya. Kemudian hadis ini muttafaqun alaih. Masya Allah, ini sangat menarik nih bapak-bapak, saudara-saudara. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti padahal hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari aja udah pasti sahih, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim saja sudah pasti sahihnya, apalagi, ya, maka saya bilang menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ilmu hadis ini, ya. Baik, lengkapnya hadis begini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini datangnya dari Abdullah bin Umar, seorang sahabat dan beliau putra dari sahabat Umar bin Khattab, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yazalu rajulu. Ini diartikan la yazalu rajulu, selalu, ya, seseorang. Kalau secara khusus aja kita katakan ada orang laki-laki yang selalu gitu yas'alun nasa, yang minta-minta kepada manusia. Berarti ada seorang laki-laki yang selalu minta-minta kepada manusia. Kalau mungkin zaman sekarang kita statuskan profesinya tukang minta-minta apa? Baik, ya, pengemis, betul itu istilahnya, pengemis. Sampai minta-minta itu ada profesi jadi tukang minta-minta. Ya paling yang pernah menarik tadi pengemis sudah. Kalau ada seorang laki-laki yang kerjaannya, profesinya minta-minta atau pengemis gitu, ya. Ini kata Nabi, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, nanti orang yang pengemis itu datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi, yang di mukanya gitu. Ini bahasa Nabi, ya. Yang di mukanya itu tidak ada muz'atul lahmi, mukanya yang tidak ada dagingnya gitu. Jadi bahasa Nabi begini, kalau ada orang laki-laki yang selalu, yang tadi bahasanya pengemis, ya, atau yang biasa minta-minta, tukang minta-minta, nanti pada hari kiamat itu mukanya kosong. Kosong itu berarti tulang semua, nggak ada dagingnya. Itu namanya muz'atul lahmi, ya. Yang tulang semua berarti tidak ada dagingnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis kalau bukan hadis sahih, ini sulit kita bicara masalah akidah. Makanya kalau bicara masalah akidah, kalau dalilnya hadis, itu hadisnya harus sahih minimal hasan. Berarti kalau kajian akidah atau tauhid, hadisnya hadis yang dhaif nggak boleh. Minimal itu hadis hasan. Hadis hasan itu levelnya di bawah satu tingkat daripada hadis sahih. Dan hadis sahih itu disebut namanya hadis yang autentik, ya. Dah. Jadi memahaminya begini. Kalau ada orang yang minta-minta gitu, profesinya pengemis, nanti pada hari kiamat gitu,
itu pengemis-pengemis itu wajahnya nggak ada dagingnya. Nah, dari hadis yang singkat ini diberi pemahaman pertama begini. Minta-minta itu perbuatan yang hina, dikecam oleh Islam. Makanya kita bangga, kita sepakat nih di perempatan jalan, entah di perempatan jalan atau di pertigaan jalan, itu ada pengemis-pengemis yang minta-minta, itu harus ditertibkan emang. Kenapa? Memang dalam agama kontradiksi. Dalam Islam itu berlawanan. Makanya kita kalau sedekah di perempatan jalan, di lampu merah, itu bukan sedekah beneran itu. Wis cerunjo podo wae. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, itu kita bukan sedekah beneran itu. Bisa jadi sedekahnya karena terpaksa. Kenapa? Sebab kalau kita nggak kasih, dia nggak pergi dari depan rumah kita. Itu makanya alternatif banyak, ternyata itu bukan sedekah yang beneran. Sedekah yang beneran aslinya kita memberi kepada seseorang yang tanpa dia minta, itu sedekah. Tapi kalau minta itu bukan sedekah, bisa jadi memberinya karena terpaksa. Kalau sudah terpaksa, kualitas dan mutu pahalanya juga berbeda. Nah, makanya kesimpulan pertama di sini, orang yang minta-minta itu dihina, dikecam oleh Islam. Sampai Nabi kita Muhammad SAW langsung mempraktekkan. Suatu saat ada orang laki-laki datang kepada Nabi. Orang laki itu bilang begini, ya Rasul, saya udah 3 hari enggak makan. Kemudian kata Nabi, apa profesi kamu? Apa pekerjaan kamu? Ya begini, minta-minta. Kemudian Nabi memperhatikan orang laki-laki yang minta-minta tadi. Akhirnya apa kata Nabi? Nabi enggak memberi sedikit pun makanan, tapi Nabi bilang apa? Ikhtiarlah kamu, usahalah kamu dengan cara yang kamu mampu. Akhirnya Nabi ngasih nasihat kepada orang itu untuk mencari kayu, dan kayu itu nanti dijual kepada orang-orang yang membutuhkan kayu. Intinya Nabi memotivasi, mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan harta itu harus ikhtiar, harus usaha. Kalau minta-minta itu adalah bukan profesi, bukan pekerjaan, itu justru dihina, dikecam oleh Islam. Makanya kalau orang mendapatkan harta karena boleh minta-minta, itu mentok sampai halal doang, tapi enggak berkah. Orang minta-minta dapat harta sedikit atau banyak enggak berkah. Apa artinya? Orang kalau dapat harta karena minta-minta, banyak enggak cukup, sedikit apalagi. Karena dalam batinnya enggak ada ketentraman batin, enggak ada merasa puas ya, karena dapatnya boleh minta-minta. Tinggal dibalik aja nih pemahamannya nih, bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, kalau minta-minta dihina, dikecam oleh Islam, berarti orang yang mencari nafkah itu ibadah. Makanya sopune wong cirungu, siapa aja mendapatkan harta karena ikhtiar, karena usaha, karena mencari nafkah, itu ibadah. Karena ibadah, harta yang dia dapat, dia pakai buat apa saja perbuatan baik, itu ada nilai barokahnya, ada nilai pahalanya. Saya mau analogin begini, kita nih, saya bilang kita nih, saya husnuzon ya, saya positive thinking. Kita dapat harta karena ikhtiar, kita dapat dapat harta karena kerja. Kemudian harta yang kita boleh dapat dari kerja itu kita beli makanan lah, nasi dan sebagainya, minuman. Kemudian kita makan, kita minum. Ketika kita makan, kita minum, itu berpahala karena sumbernya itu dari harta yang kita dapat secara ikhtiar, usaha. Itu dapat pahala kita, itu namanya berkah. Kalau harta yang kita peroleh dari cara mencari nafkah tadi, kemudian kita kasih ke istri, kemudian istri manfaatkan, entah dimakan, entah dipakai pakaian, sendal, sepatu dan sebagainya, maka ketika dipakai oleh seorang istri, kita ngalir pahala. Itu baru dua tuh, kita sama istri. Kalau kita kasih ke anak, iya, kalau anak kita 1, kalau anak kita 3, anak kita 5, itu namanya barokah. Sebab barokah itu adalah an-namu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Yang dimaksud berkembang bertambah itu adalah nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut namanya tadi, orang mendapatkan harta karena boleh minta-minta, itu pengemis, perbuatan yang dihina, dikecam oleh Islam. Tapi kebalikan, ini namanya mukhalafah. Kalau orang mendapatkan harta karena dia bekerja, karena mencari nafkah, itu dinilai sebagai ibadah. Keuntungannya adalah nilai barokahnya. Itu yang pertama, bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian,
kesimpulan dari hadis di sini. Yang kedua, yang dimaksud yas'alu itu minta-minta, tapi kepada orang yang orang itu enggak berhak atau enggak mempunyai kewajiban memberi nafkah. Ini biar mudah memahaminya begini, saya langsung ke contoh aja. Yang dimaksud yas'alu itu minta-minta. Wis jarang Jawa, bahasa orang Jawa mungkin bahasanya jaluan, selalu minta. Yang dimaksud di sini adalah orang minta kepada orang lain yang orang lain itu nggak punya kewajiban ngasih harta. Artinya si A minta kepada si B, padahal si B nggak punya kewajiban memberi kepada si A, jadi nggak wajib dia. Itu disebut minta-minta. Tapi kalau saya contohin langsung, makanya tadi saya bilang, kalau seorang istri itu minta kepada suaminya meskipun sering banget, sehari berapa kali sehari bisa 3 kali, bisa 10 kali, itu bukan minta-minta, itu bukan ini maksud yas'alun nasa ini. Kenapa? Kalau seorang istri minta harta kepada suaminya, itu bukan minta-minta, meskipun nyebutnya sering minta atau selalu minta. Akan tapi di situ kalau bahasa umumnya adalah seorang istri kalau ke suami itu disebut namanya nagih jatah nafkah. Jadi nyebutnya menagih jatah nafkah. Kenapa? Sebab seorang suami wajib ngasih nafkah ke istri. Oleh karena itu si suami, sopone wong siapa aja nih, termasuk kita ini, seorang suami kalau punya harta sedikit atau banyak, di situ istri punya jatah. Tinggal dibalik. Kalau seorang istri punya harta sedikit atau banyak, suami nggak punya jatah. Ini kalau kita tanya sama istri-istri pada sepakat ini. Jadi kalau suami nggak punya jatah terhadap istri kalau punya harta, tapi kalau suami punya harta, istrinya punya jatah. Makanya bahasa saya tadi, kalau istri minta harta ke suami, itu bukan yang dimaksud hadis di sini. Itu bukan minta-minta, itu bukan dihina, dikecam. Karena dia seorang istri itu, bahasa saya tadi, menagih jatah nafkahnya. Ya tinggal tadi dah, kalau seorang istri nih minta harta, minta duit sama suaminya buat beli sendal, pantes. Seorang istri minta harta sama suaminya buat beli baju, pantes. Seorang istri minta harta ke suaminya buat beli sepeda, bahkan beli motor, bahkan beli mobil, pantes. Ya minta sama suaminya. Tapi suaminya ngasih enggak ngasih juga pantes. Kenapa pantes? Ya emang kalau dia minta buat beli sendal, duitnya suaminya punya duit, ya dikasih. Tapi kalau istrinya minta beliin motor, suaminya nggak punya duit, nggak dikasih juga pantes. Disitulah yang dimaksud membedakan antara minta-minta yang dihina, dikecam oleh Islam, dengan minta istilah menagih jatah nafkah, itu beda. Makanya saya contohkan yang kedua, anak. Kalau tadi kan istri tuh ke suami, anak selagi belum nikah itu minta harta, minta duit sebanyak-banyaknya sama bapaknya, itu bukan dihina, dikecam oleh Islam. Kita ini semua nih, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita punya anak, anak kita minta harta sedikit atau banyak, jarang atau sering, itu tidak dihina, tidak dikecam. Anak kita laki atau perempuan minta harta kepada bapaknya, itu pantas, dan itu bukan dihina, dikecam. Justru yang dikecam, yang dihina, ini tanda kutip nih, kalau anak laki atau anak perempuan sudah nikah masih minta harta ke bapaknya, itu dihina, dikecam. Berarti bahasa mudahnya, seorang bapak wajib memberi nafkah ke anak itu terbatas, ada berhentinya, ada terputusnya. Kapan? Ketika anak itu nikah. Makanya kalau anaknya nikah, ya udah berhenti, udah estafet gitu. Kebetulan kemarin Pak Eka saya kebetulan khutbah Jumat kemarin di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri. Kemarin pas Jumat itu saya bilang begini, bahwa bapak, saudara-saudara, hebatnya anak sama orang tua, kalau anak berbuat baik, kayak kita nih, kita kan berbuat baik ini. Ini orang tua kita yang sudah wafat, masya Allah, sedang mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu keterikatan antara anak sama orang tua begitu. Kalau anak berbuat baik, termasuk kita nih pada siang hari ini, kita sedang beramal soleh, sedang beribadah. Ini orang-orang tua kita, terutama yang sudah wafat, beliau pada senang banget ini, pada girang banget, pada bersyukur.
karena mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah, penyebabnya karena anak berbuat kebaikan. Tapi Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau anak berbuat maksiat, kalau anak berbuat dosa, orang tuanya enggak kekirim dosa. Jadi yang kekirim pahala aja, kalau dosa enggak kekirim. Ya kalau pakai logika aja, pakai rasio. Kalau dosa kekirim juga, bisa jadi orang tuanya enggak berhenti dikirimin dosa, karena anaknya masih suka berbuat dosa. Itulah makanya Allah mempunyai sifat atau mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kembali ke tadi, bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, jadi yang kedua yang disebut minta-minta ini profesi pengemis yang dia minta kepada orang yang orang itu nggak wajib ngasih nafkah. Tapi kalau orang itu wajib ngasih nafkah, makanya saya contohin tadi, anak belum nikah minta kepada bapaknya, seorang istri minta kepada suaminya, itu bukan termasuk minta-minta ya, itu nyebutnya ya mungkin bahasa umumnya menagih jatah nafkahnya. Yang terakhir, bahwa Bapak saudara-saudari ibu sekalian, ini Nabi mencontohkan orang yang biasa minta-minta nanti pada hari kiamat itu mukanya tulang semua, nggak ada dagingnya. Yang dimaksud adalah kalau nanti pada hari kiamat itu orang yang ketika hidup di dunia minta-minta profesinya sebagai pengemis, itu tidak ada kehormatannya sama sekali. Artinya nggak ada dagingnya, nggak ada kulitnya, bahkan itu cuma tulang semua, diartikan orang itu dihina, dikecam oleh Islam, nggak ada kehormatannya sama sekali. Yang dimaksud mus'ah ya, mus'atul lahm itu diartikan orang itu dihina, dikecam. Kalau Allah saja sudah menghina, Allah saja sudah mengecam, Nabi kita Muhammad SAW sudah menghina, mengecam pengemis, bahasa saya ini orang Jawa nyebutnya opo maneh manusia. Maka orang minta-minta itu perbuatan yang hina, dikecam, itu sangat hina dan sangat dikecam. Ternyata dihina, dikecamnya bukan di dunia saja, nanti pada hari kiamat. Nah inilah yang dimaksud kata Nabi kita Muhammad SAW, muz'atul lahmi, diartikan, diistilahkan, diibaratkan, itu nanti pada hari kiamat orang yang ketika hidup jadi pengemis itu tidak ada dagingnya dalam mukanya. Artinya nggak punya rasa malu dan sebagainya, sehingga dia katakan tidak ada kehormatannya. Satu sisi itu. Sisi kedua kata ulama, itu mukanya nggak ada dagingnya, nggak ada kulitnya, artinya terus menerus disiksa gitu. Masya Allah, nauzubillah. Ini pemahaman begitu kata ulama. Satu sisi manusia itu nggak ada penghormatan sama sekali kepadanya, dihina kan berarti dikecam. Satu sisi itu disiksa terus-terusan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat Islam. Itu dimaksud muz'ah lahmi, itu diartikan dua. Pertama, karena tidak ada kehormatannya, dihina. Yang kedua, karena disiksa karena perbuatan-perbuatan yang dihina, dikecam oleh itu ya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin sekedar untuk mengingatkan ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah sekali lagi ya, profesi kita ya, pekerjaan kita apapun itu semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk ini. Kapasitas kita sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai anak, kita kumpul, kita bahagia di dunia, insya Allah nanti pada hari kiamat kita pun dikumpulkan dalam keadaan bahagia juga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Biar tambah berkah, kita tutup dengan doa, kita membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.